Halo kawan-kawan, jumpa lagi bersama saya di channel YouTube Bonsai Tropis Bali. Nah, oke kawan-kawan, di sini kita ada bahan serut kawan-kawan ya, yang nama latennya apa itu? Strabulus asper kawan-kawan ya. Jadi untuk bahan serut ini kebetulan untuk konsep gerak dasarnya uh, bergaya grouping kawan-kawan ya, seperti clamp. Jadi di situ dia apa namanya? Ada beberapa induk, namun pertumbuhannya itu menempel kawan-kawan ya, atau menyatu. Jadi dia itu tidak satu induk tumbuh uh, beberapa cabang atau induk besar kawan-kawan ya. Jadi dia di sini pertumbuhannya menempel. Kira-kira di sini ada 3 induk yang menempel kawan-kawan ya. Nah, untuk bahan ini kebetulan kita sudah tangani kisaran hampir 3 tahun kawan-kawan ya. Jadi untuk percabangan di sini kemarin sudah kita apa namanya sudah kita kondisikan, baik itu untuk penataannya maupun tahap-tahapannya itu kawan-kawan ya. Nah, kebetulan hari ini apa namanya saya lagi melakukan proses pruning. Jadi di sini kita hanya apa namanya hanya akan sedikit berbagi atau cara untuk pruning maupun membuat kelompok kelompok tajuk di perantingan serut kawan-kawan ya. Nah, oke kawan-kawan, kita akan sharingkan langsung saja kawan-kawan ya, untuk caranya maupun proses-proses pembentukan kelompok-kelompok tajuknya itu kawan-kawan ya. Oke kawan-kawan, jadi cara apa namanya membuat kelompok-kelompok tajuknya itu seperti ini saja kawan-kawan ya. Jadi kita lakukan pemisahan untuk di masing-masing kelompok-kelompok rantingnya kawan-kawan ya. Nah, seperti ini. Jadi ini kan anggap sudah apa namanya satu tunas anak cabang, dan di sini sudah ada perantingan kawan-kawan ya. Jadi kita pisahkan dari yang lainnya kawan-kawan ya, agar kedepannya nanti kita bisa membentuk kelompok-kelompoknya kawan-kawan ya. Asalkan perantingannya ini pertumbuhannya sehat dan subur kawan-kawan ya. Nah, kebetulan di sini juga apa namanya untuk daunnya sudah mengecil beberapa kawan-kawan. Nah, sebentar akan apa namanya saya contohkan hasil pembentukan kelompok-kelompoknya ini kawan-kawan ya. Oh iya kawan-kawan, apa namanya untuk bahan serut ini konsepnya dominan ke lebih ke multi terang kawan-kawan ya. Jadi dia di situ konsep multi terangnya itu sangat apa namanya lebih menonjol kawan-kawan ya. Nah, untuk apa namanya untuk tunas-tunas ranting yang berada di pangkal-pangkal ketiaknya itu kita seleksi kawan-kawan ya, agar nanti apa namanya tidak menutupi anatomi percabangan ataupun perantingan kawan-kawan ya. Nah, kita pruning atau kita bentuk dengan cara seperti ini saja kawan-kawan. Nah, sebentar kawan-kawan ya, nanti hasilnya akan saya tunjukkan apa namanya cara pembentukan kelompok tajuknya ini kawan-kawan.
Oh ya, di sini untuk media kebetulan kemarin kita menggunakan media pasir Malang yang kita campur sedikit dengan pasir kali kawan-kawan ya. Dan pupuknya itu adalah pupuk Dekastar yang agak slow kawan-kawan ya, atau slow liris. Nah, jadi kalau surut itu kan dia apa namanya, karakter daya pertumbuhannya itu tidak terlalu rakus seperti sancang kawan-kawan ya. Jadi dia agak slow apa namanya, kalau udah diproses perantingan seperti ini kawan-kawan. Nah sekarang apa namanya, saya akan tunjukkan apa namanya hasil pemisahannya kawan-kawan ya. Nah oke kawan-kawan, jadi apa namanya, hasilnya seperti ini kawan-kawan ya. Jadi di setiap pertumbuhan percabangan atau perantingan seperti ini, kita sudah apa namanya pisahkan masing-masing jaraknya kawan-kawan ya, atau kita kasih jarak agar nanti kedepannya kita bisa membentuk pola kelompok-kelompok tajuk kawan-kawan ya. Nah jadi ini adalah apa namanya, satu cabang kawan-kawan ya, atau satu terusan induk cabang, dan di sini kita sudah bentuk kelompok atau kerangkanya, dan kedepannya ini kita tinggal menunggu pertumbuhan anak-anak ranting atau cucu-cucu ranting, dan kita pruning secara berkala kawan-kawan ya. Jadi kalau nanti kita sudah jadi kalau nanti ketika ini sudah tumbuh semuanya, kita pruning lagi dan kita rapatkan kawan-kawan ya, sampai apa namanya, daunnya itu bisa padat dan mengecil kawan-kawan ya. Nah jadi untuk trik atau caranya seperti itu, dan kita akan lanjutkan juga yang cabang-cabang yang lainnya kawan-kawan ya. Oke kawan-kawan, kita akan lanjutkan apa namanya proses pruning dan proses pembentukan kelompok tajuk-tajuknya masing-masing kawan-kawan ya. Jadi ini kalau kita tidak pruning nanti over dia kawan-kawan ya. Overnya itu apa namanya, perantingan pertumbuhan anak rantingnya itu ketuaan kawan-kawan ya. Jadi nanti kalau terlalu tua nanti agak lama mengeluarkan pertumbuhan apa namanya itu ranting kawan-kawan ya. Jadi kita harus apa namanya sering-sering kontrol juga kawan-kawan ya. Nah ini adalah bagian apa namanya pemimpin mahkota utamanya kawan-kawan ya. Kita lakukan dulu apa namanya pemisahan untuk masing-masing perantingannya, dan ingat juga apa namanya kawan-kawan, ketika ada pertumbuhan tunas kecil di bagian pangkal atau ketiak-ketiak perantingannya itu lebih baik kita seleksi kawan-kawan ya, agar nanti tidak menimbulkan tempat atau sarang hama kawan-kawan ya. Jadi kadang-kadang hama kutu putih itu sangat suka dengan posisi yang rimbun di bawah-bawah pangkal ketiaknya itu kawan-kawan ya. Nah jika ada apa namanya perantingan yang terlalu bertabrakan, kita bisa seleksi atau kita tata kawan-kawan ya. Nah oke kawan-kawan, kita akan lanjutkan dulu, nanti kita akan kembali setelah selesai melakukan proses pruning ini kawan-kawan ya.
Nah, oke kawan-kawan, jadi apa namanya? Untuk proses pruning dan sekaligus cara pembuatan kerangka kelompok-kelompok tajuknya untuk sementara seperti ini hasilnya kawan-kawan ya. Nah, jadi ini adalah bahan serut yang berkonsep seperti multitrang. Dan di sini kedepannya kita tinggal apa namanya melanjutkan ke tahap perapatan dan proses pengecilan daun kawan-kawan ya. Nah, jadi di sini untuk rantingannya masing-masing sudah saya apa namanya lakukan proses pruning atau pembentukan kelompok-kelompok tajuk. Dan nanti kalau daunnya itu sudah mengecil, hasilnya seperti ini kawan-kawan ya. Nah, di sini kita kebetulan juga punya bahan serut yang bergaya merebah atau bisa dibilang seperti slanting. Dan di sini untuk apa namanya daunnya sudah mulai mengecil kawan-kawan ya. Dan kebetulan ini baru saya pruning kemarin kawan-kawan ya. Dan nanti daunnya itu bisa mengecil seperti ini kawan-kawan ya. Nah, tentu saja apa namanya kalau perawatannya itu juga harus betul-betul konsisten kawan-kawan ya. Nah, ini adalah bahan ini adalah bahan serut yang saya miliki kawan-kawan. Jadi dua bahan serut ini saja sudah cukup untuk dijadikan koleksi di rumah kawan-kawan ya. Nah, oke kawan-kawan, jadi untuk proses perawatan bahan serut atau cara pembuatan kelompok tajuk-tajuk sudah saya sharingkan sebelumnya. Semoga cukup bermanfaat atau menginspirasi. Kita akan cukupkan dulu. Terima kasih banyak atas waktunya. Salam satu hobi dan salam berkarya.